di bawah jarak jauh juga masih stabil gitu kan. Kalau jarak jauh kemana? Jarak jauh waktu itu langsung dipakai ke Surabaya Om, ke Madura. Dari Bogor? Dari sini? Tangerang? Dari Tangerang ya, ke Surabaya. Gila, aman ya? Aman Om. Itu lu persiapan harus diapain dulu nggak ya? Itu paling persiapan ya cuma ganti oli, tune up, terus kayak guram ya mesin kayak kaki gitu. Kayak baru pertama kali ambil langsung ganti oli ini ke bengkel. Baru langsung dibawa ke road trip ngetes. Udah tuh. Pulang pergi tuh ya? Nggak ada kendala tuh ya selama ke Surabaya? Alhamdulillah enggak. Harga mobil di bawah 100 juta apa ya? Jadi ini adalah salah satu Reza ini pemilik mobil all new Corolla tahun 2000. Gue hadirkan kenapa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman yang minta rekomendasi mobil di bawah 100 juta, nah ini gue hadirkan. Jadi gue menghadirkannya pemiliknya langsung. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Cek satu cek. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gua sudah menghadirkan dengan Om Abrar, yaitu mobil Toyota Corolla tahun 2000, transmisinya manual dengan cc-nya 1800. Jadi kita sambut dulu nih. Halo. Om Abrar. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Om. Ini gue panggilnya Abrar atau Reza aja Om. Oh, Reza, oke. Dengan Om Reza, gue ralat nih ya teman-teman. Nah jadi menarik banget konten kali ini. Kenapa menarik? Karena ini salah satu anak muda yang pertama kali hadir di channel gue. Karena sebelumnya itu rata-rata usianya udah seumuran sama gue rata-rata. Sama semua ya. Nah ini anak muda nih yang memiliki mobil Toyota Corolla all new ya. All new Corolla ya. Betul, Om. Tahun 2000. Dan yang gue salut adalah, bro boleh tahu nggak usia lu berapa bro? Usia gue baru 17 tahun. 17 tahun? 17. Loh, 17 tahun tapi seleranya nih selera tua orang ya, dewasa loh. Beneran, 17 tahun udah dewasa juga sih. 17. Maksudnya usia-usia yang lebih senior lah. Lebih senior lah. Jadi usia 17 tahun menurut gua lo seleranya keren sih bro. Iya. Karena kan menurut gua di usia 17 tuh biasanya banyak keinginan ya. Iya, rata-rata. Maksud gua lo pengen ditacap, pasang stiker dan lain sebagainya, itu sah-sah aja sih. Iya, tapi jujur sih gua salut sih. Bro Reza ini seleranya menurut gua patut diacungi jempol, nggak macem-macem. Jadi standaran juga, peleknya juga pakai yang pemilihan warnanya juga gue suka sih. Jadi kalaupun misalnya ya mobil ini gue miliki pun kayaknya nggak akan gue apa-apain nih. Standar aja Om ya. Nah itu pembukaan dari gue jangan kelamaan. Jadi gue pengen langsung dengerin nih dari Rezanya langsung selaku owner Corolla all new nih. Jadi rekomendasi juga nih teman-teman karena mengingat harganya ini di bawah 100 juta. Jadi silakan bro, lo sharing nih. Mau cerita dari mana dulu? Awalnya lo memiliki mobil ini, kenapa milih mobil ini, terus lo jelasin kelebihan kekurangannya selama lo pakai. Boleh Om. Jadi gimana? Pertama kali ini mobil dibeli, itu sebenarnya ini mobil turunan bekas abang gue ya. Jadi dulu pertama kali abang gue butuh mobil di bawah 100 lah buat kuliah. Terus habis itu udah nganting-nganting. Dulu dari sebelumnya pengen pokoknya generasi Corolla lah. Generasi Corolla dari DX, Twin Cam, terus sampai Grid, all new. Terus alhamdulillah jatuh juga di mobil ini. Terus selama make itu enak-enak aja sih Om, ya nyaman gitu, kayak ya handlingnya juga oke. Terus ya di bawah jarak jauh juga masih stabil gitu kan. Kalau jarak jauh kemana? Jarak jauh waktu itu langsung dipakai ke Surabaya Om, ke Madura. Dari Bogor? Dari sini? Dari Tangerang ya, ke Surabaya. Gila, aman ya? Aman Om.
Itu lu persiapan harus diapain dulu nggak ya? Itu paling Tune up. persiapan ya cuma ganti oli, tune up, terus kayak gua ya mesin kayak kaki gitu. Remajain dulu kayak ganti part dulu lah gitu. Kayak baru pertama kali ambil langsung ganti oli ini ke bengkel. Baru langsung dibawa ke road trip ngetes. Udah tuh. Pulang pergi tuh ya? Nggak ada kendala tuh ya selama ke Surabaya? Alhamdulillah nggak ada kendala. Surabaya kan? Surabaya Om. Oke. Iya. Gila. Keren sih. Ini mobil tahun 2000. Berarti kalau sekarang dia udah 23 tahun ya? 23 tahun beneran. Sudah 23 tahun eksistensinya di muka bumi ini. Gokil gak tuh? Dan so far kalau boleh tahu bro, lo megang mobilnya. Oh jadi ini ya apa namanya? Turunan Om. Turunan. Jadi dulu tuh dari abang. Dari abang gua dulu sebelumnya tuh ya abang gua kayak pengen beli mobil lagi kan. Terus kayak ini daripada nggak kepake, udah mending turunin aja buat gua. Karena gua juga waktu itu butuh mobil kan. Oke. Ya udah dari situ abang gua nyari mobil lagi nih, udah turunin. Suruh kayak ada amanah gitu dari abang gua. Nah, Dek, terusin nih. terusin lagi pegang gitu. Oke. Dan serahnya mau diapain gitu. Yang penting ini udah pegangan gua sekarang gitu loh. Nah lo pakai udah berapa tahun? Gua make ini dari pegangan gua tuh dari 2022. 2022, kurang lebih setahunan lah ya. Tahunan, hampir setahun sih. Udah lu apain aja nih mobil? Ini mobil sebenarnya nggak banyak yang dirubah sih Om, paling ya ganti velg, terus tambah body kit ala-ala JDM gitu. Terus Oh ini body kitnya tambahin? body kit Awalnya nggak ada? ala Jepang, asli nggak ada. Asli nggak ada, terus kayak ganti grill depan gua pakai grill ya mahkota gitu, grill Jepang. Ntar boleh diituin aja. Oke, Body grillnya ya? Grillnya, Terus? ya udah sih paling kayak kaca film dulu kan. Oh kaca film? Pertama kali ngambil kan gelap banget tuh. Ya gue gantian 20% ya karena gue pengen looknya juga dapet. Bener banget. Nah itu yang gue suka. Arusnya kayak gini tuh kelihatan ke dalam kan? Kelihatan. Oh jadi awalnya gelap? Awalnya gelap. Oh iya bener sih. Karena kan ini tahun 2000 tapi 90s lah ya? 90s lah. Kan awal keluarnya Corolla model ini kan 98 ya? Yang facelift kan. Kalau yang pre-faceliftnya 96. Iya. 90s. Jadi better lo mobil kayak gini lo liatin interiornya ya kan. Secara lo ini interiornya kan nih apa original nih. Gue tuh paling suka bro sama mobil-mobil tua itu sama bahan joknya. Bahan jok kayak blur gimana gitu. Jadi rasanya tuh pengen enak lagi bro. ke 90s gitu. Yo, Nostalgia gitu. Kayak dulu orang tua kita yang belum punya pengen ngerasain lagi dulu kan kayak punya mobil ini, belum punya mobil pengen ngerasain sekarang. Balik lagi kena masa-masa itu. Benar. Bro, jadi gini, YouTube gua nih banyaknya orang minta rekomendasi, Bang. Rekomendasi dong mobil 50 jutaan apa ya? Bang, rekomendasi dong mobil 100 jutaan apa ya? Atau harga mobil di bawah 100 juta apa ya? Jadi ini adalah salah satu Reza ini pemilik mobil all new Corolla tahun 2000. Gua hadirkan kenapa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman yang minta rekomendasi mobil di bawah 100 juta, nah ini gua hadirkan. Jadi gua menghadirkannya pemiliknya langsung. Jadi dia biar bersuara nih. Jadi salah satu opsi kalau teman-teman memiliki budget 100 jutaan di bawah 100 juta ya, mungkin ini di bawah 100 juta nih bro ya harganya ya. Nah ini bisa salah satu menjadi opsi untuk dibeli. Nah jadi gue akan menggali lebih dalam lagi bahwa kelebihan dan kekurangannya mobil ini selama ini apa sih? Jangan-jangan kagak ada kekurangannya, semua kelebihannya ya kan. Secara mobil Toyota ini mobil yang bandel banget ya nggak sih? Bandel banget, mesinnya kuat Om. Kuat ya? Kuat. Nah so far lo menggunakan ini udah setahunan ini itu apa sih yang lo ngerasain kendalanya? Kalau gue mau nanya ke lo. Kendala paling berat sih nggak ada ya Om. Paling ya waktu itu karena umur aja sih Om. Jadi sempet overhaul. Sempet nih ya? Sempet overhaul. Kenapa tuh masalahnya? Overhaul itu masalahnya karena netes. cuma masalah sepele aja sih Om. Silpak bocor, silpak netes. Nah, Silpak oli mesin. bocor, oli mesin, terus pas dicek knalpotnya itu kayak ada yang oli-oli lengket gitu, ngebul, sempat ngebul juga. Benar. Dari situ terus dicek, turun mesin ya. Apanya tuh pas turun mesin? Yang diganti ini Om, kayak ring shaker, terus packingnya. Packing sama ya gitu sih Om, paling kayak refresh mesin lah. Oke. Boleh tahu nggak sih waktu itu lu biaya overhaul berapa duit?
Total di Kurang bon lebih? gua itu kurang lebih ya habis 13,5 Om. 13, tapi kan ada yang diganti ya. Iya, ada diganti. Diganti. Itu udah berapa lama waktu overhaul di bengkel tuh ngejogrok? Jogrok itu kurang lebih Sebulan ada? Sebulan setengah Om. Sebulan setengah Sebulan ya? setengah. Sebulan setengah ya. Heeh. Oke. Tapi lu sempat dikasih tahu nggak penyebab sampai packing dan itunya kan lu ganti tuh? Seher ya? Seher ya. Mungkin gara-gara penggantian olinya kurang rutin atau gimana sih? Sempat lo dapat info dari si bengkel nggak? Sempet Om, jadi waktu itu ceritanya gimana tuh ya ada dari jenis olinya juga yang berkerak, terus sama kurang lebih ya plat ganti oli sama dari seal-sealnya mungkin Om ya. Dari seal-sealnya yang udah kemakan ya? Yang udah kemakan. Usia juga sih ya. Oke. Jadi tuh clear tuh dari pengguna mobil all new juga. Reza bilang info dari bengkelnya karena tidak rutin mungkin ganti olinya. Tapi oli itu penting banget sih bro emang. Penting banget ya. Penting banget asli deh. Krusial di mobil kayak nyawanya Betul, mobil gitu. nyawanya mobil bener banget. Lu mobil lu pakai tiap hari, lari terus, tapi olinya nggak diperhatiin, itu bahaya tuh. Bahaya tuh. Itu karena kan oli cuma beratus ribu gitu kan. Iya, Tapi cuma ketika lu udah sampai overhaul, lalu keluar belasan juta deh. Dan itu sebulan setengah lu nggak bisa bawa mobil. Sebulan setengah tuh waktu yang nggak singkat Om, tuh yang lumayan itu. Lama lah itu kalau tiap hari kita daily pakai mobil, ketika mobil kagak ada susah, waduh, Susah banget, repot. betul. Iya nggak sih? Nah itu apa namanya pengalaman juga tuh bro ya. Pengalaman tuh itu sharing tuh teman-teman bahwa pentingnya ganti oli untuk kebaikan mobil kita agar mobil tetap prima kondisinya. Terus gini bro, setelah lo lakukan overhaul dan ganti packing dan tadi apa seher ya, Seher ya. terus selanjutnya setelah itu ada kendala lagi nggak sih? Mungkin selama gue pakai sih nggak ada ya, cuman sempat ada cerita gue di tol itu sempat pulang tuh kan, mau arah pulang kan, terus kayak tiba-tiba mobil mogok, nggak ada tenaga kurang, Gembos, terus tenaga ngempos kan, terus pas dicek ternyata delco gua kena delco ya itu. Dari situ ya karena pengapiannya businya mungkin ada yang mati juga. Itu ya cuma karena masalah sepele gitu doang. Jadi sempat mati di situ, gua panggil bengkel gua storing direct udah langsung. Itu paling pahit tuh cerita situ Om. Itu setelah lu overhaul ya? Iya. Nah itu berapa tuh lu habis biayanya untuk beresin kena delco? Beresin delco itu kurang lebih ya 900 ya, itu udah sama jasa storing juga, jasa derek. Oh 900 udah sama jasa derek ya? Iya. Murah loh bro. Jasa derek emang berapa sih? Jasa derek waktu itu gua kena 300, cuma benerin delconya lumayan 600-an lah. 600-an lah ya. Oh iya oke. Jadi tapi sekarang udah aman lagi ya? Udah aman ya? Aman. Tapi itu kejadian udah lama banget tuh ya? Kejadian itu ya awal-awal tahun ini sih Om. Oh awal tahun ini, iya. Penyebabnya kenapa tuh? Penyebabnya karena umur aja sih Om. Oh umur aja ya? Umur ya. Masa pakai sih. Sekarang udah 23 tahun beredar loh. Oke. Jadi ya memang learning by doing ya, memang ada aja sih kalau udah masa pakainya udah waktunya ganti ya. Ganti itu ya, banyak banget pasti partnya, besok betul. ganti ini, ganti itu. Betul, kayak ada kaki. aja ya. Iya. Tapi terbilang kuat sih bro untuk Toyota ini sih. Toyota ya bandel lah. Bandel sih. Kayak kakinya kuat. Setelah itu ada kendala lagi nggak sih? Dari situ so far aman ya? Aman, cuman mungkin remajain kayak kaki lah, bener kayak kaki. Kaki-kaki ya. Oke, tapi nggak geladak geludukan banget dong. Geluk enggak. Enggak Kayak dong. kaki doang, Iya nggak sih? Ini cukup senyap sih menurut gua. Iya nggak sih? Iya bener. Cukup enak, nyaman ya? Enak, nyaman. Cuman karena AC dingin nggak bro? AC, aduh, yang ditanya Om, kalau malam itu gua kalau pulang Gigil ya? itu ngantuk gua, bawaannya ngantuk. Makanya gue tuh sukanya
sama lu duduk nyaman nih bludru-bludru gitu yang ori ya, orian ini kan ori nih. Iya. Tambah AC dingin, waduh udah bener asli dah. Iya. Senyap lagi. Senyap. Oke. Apalagi bro yang lu mau sharing? Jadi mungkin nih seluruh Indonesia pecinta otomotif, ya kan? Lo apa yang mau di-sharing nih? Apalagi mungkin kebanyakannya orang-orang yang nonton di YouTube gue tuh yang pada mau nyari mobil. Mudah-mudahan ini jadi rekomendasi Tipsnya, gitu kan. saran gue kalau nyari Corolla itu yang pertama cek power steeringnya, soalnya power steeringnya itu rawan banget kena. Jadi rawan penyakitnya Corolla tuh ya, dari generasi twin cam, dari twin cam, DX, Grid itu power steeringnya suka bocor, suka rembes. Itu yang pertama. Terus kedua, jangan lupa cek seperti yang gue bilang tadi, seal packingnya. Karena Corolla tuh packingnya rawan banget bocor, rawan banget sama ya mungkin dari kayak kaki sih udah enggak, ya mesin sih ya, mesin terus sama kondisi mobil lah. Cuman paling krusial tuh yang dua itu tadi, power steering sama packingnya. Oke. Kalau misalnya nih gue salut juga sih nih, umurnya 17 tahun, gokil nggak? Gue dulu 17 tahun baru main mobil bro. Motor gue motor tua. Nah, gitu ya. Jadi ini kan kita bukan saling mengguru ya, kita kan sharing ya bro sharing, ya. Jadi di konten gue memang bukan sok-sok ngajarin, tapi kita sharing. Tadi dari lo bro, kalau misalnya untuk Corolla ini, poin pertama adalah coba deh lu cek dulu kalau lu mau beli all new, lu cek dulu power steeringnya, oke nggak? Yang kedua packingnya, ya kan? Nah, untuk ngecek power steering kan mungkin kita tinggal dijalanin mobil itu, terus dicobain setirnya gitu kan, oke apa enggak. Tapi kalau misalnya packing itu, lu ada tips nggak? Cara ngeceknya, apakah dari suaranya apa gimana? Biasanya kalau tipsnya itu cek kolong aja sih, kalau bawa netes apa enggak, atau rembes atau enggak. Kalau enggak dari stick olinya, masih full apa udah setengah apa udah kurang dari situ. Oke. Iya. Tapi kalau ngaruh juga nggak sih bro, suara kasar kan? Kalau misalnya olinya udah berkurang banyak tuh bisa ngaruh tuh. Iya ya. Bisa ngaruh ya. Tipsnya itu kalau misalnya udah kurang, kalau misalnya udah mulai kurang atau misalnya mau itu udah mulai kurang lah, itu ditambahin aja olinya secukupnya. Oke. Iya. Tapi memang untuk misalnya lo yang berminat beli all new Corolla seperti mobil di belakang gua punya Om Reza. Ya, gua Abrar mulu inget ya. Panggilannya Reza, Om Reza. Itu lu bisa lakukan hal tadi, tips dari Om Reza. Dan untuk lebih nyamannya lagi bisa juga dibawa lu punya rekanan atau temen, sahabat yang ngerti mesin ya. Bawa mekanik aja. Mekanik dari bengkel, yang bisa juga. Mobil bisa bawa mekanik deh itu. Betul. Aja. Mengingat mobil ini kan sudah beredar di muka bumi ini 23 tahun untuk yang tahun 2000. Kalau lu dapetin tahun 90 sekian ya mungkin lebih lama lagi tuh mobil tua ya. Iya. Tapi percayalah apa yang dikatakan Rudy bro, iya kan? Mobil tua itu mobilnya kuat memang. Mobil tua, mau Tuba, apalagi Toyota tuh ya. Gua nggak di-endorse sama Toyota tapi merekomendasikan lah. Iya nggak sih bro? Banting, spare part banyak di mana-mana. Mau KW, apalagi mau bro? KW1, KW2, aduh itu spare part dipakai aja bisa lah pokoknya gitu ya. 4 KW bisa, KW ori gitu kan. Iya. Nah ini kan lo kan anak muda lah ya, ABG ini. Anak muda, lo pernah nggak terbersit saat misalnya abang lo nih, Dek terusin aja nih mobil gua. Ada nggak lo terbersit dalam pikiran, wah apaan nih gua anak muda, gua pengennya mobil ini saat itu? Tadinya tuh awalnya sebelum gua terusin mobil ini, gua ada niatan pengen main diesel. Pengen main diesel lah, anak-anak sekarang kan boomingnya diesel kan. Cuman waktu itu cumi-cumi. Pengen main diesel sebenarnya. Terus ya ada bang gue ya udah mobil pakai dulu deh, terus ya nyoba-nyoba gitu kan, tertarik juga. Dari situ awalnya. Cuma awalnya itu gue emang dari dulu gak tertarik sedan om. Oke. Lu gak tertarik sedan ya? Awalnya gak tertarik sedan sebenarnya. Tapi karena ini turunan ya udah coba modif lah gitu. Dan akhirnya serak juga. Oke. Bro bentar ya. Ini perlu gue setting lagi, udah mulai gelap. Oke, kita ulang tadi ya. Oh jadi lo awalnya gak suka sedan, ketika lo coba modif dan akhirnya suka-suka juga di sedan ya? Iya.
Iya. Tak kenal maka tak sayang. Ketika lu cobain, wah boleh juga nih. Tapi kalau mobil yang lu bilang awalnya pengen nyobain diesel, mobil apa tuh? Diesel itu Innova, Om. Oh, Innova. Wah, gokil sih. Innova tahun berapa nih? Kalau gua lebih seneng yang model 2013. 2013 ya? 2013. Oke, gua pikir yang kayak 2007, 2008 enggak ya? 2013. 2013 ya? 2013 udah kece sih tampilannya. Oke, kembali lagi ke All New Corolla teman-teman. Jadi mobil ini mobil yang sangat direkomendasikan. Harganya tergantung kondisi. Ya, kondisi Dan bro, ini bener. cukup sudah tergoreng ya. Tergoreng, Dan ini Om. tujuannya gue bukan mau ngegoreng nih ya. Gue nggak bukan tukang gorengan gue. Bukan maksud untuk menggoreng dan lain sebagainya. Memang gue ketemu Abrar ini kok Abrar sih? Reza ya. Ketemu Reza, gue tertarik karena mobilnya kece, ya kan. Yang kedua adalah, yang pertama tuh ini anak usia 17 tahun, tapi udah punya seleranya luar biasa, keren teman-teman, ya kan. Dan juga mobilnya kece banget. Ini interior semua, bro. Ini bener-bener interiornya masih original ya, belum ada yang diganti ya? Original Om, sampai yang sun visor-nya aja itu masih pastikan bondir baru, belum pernah Gitu dibuka. ya? Oke. Kondisinya oke. Terus kalau boleh tahu, catnya ini udah di repaint atau? Udah Om, repaint itu waktu itu depan, belakang, terus kap mesin sama bagasi. Jadi waktu itu sempat cerita juga nih, cerita pahitnya itu belakang pernah ditabrak. Oke. Parah tapi enggak? Ditabraknya itu nggak parah sih, cuman ya kap bagasi sampai nganga, bumper hancur. Ini ganti bumper. Oh Belakang gitu. ganti. Iya. Tapi belakang ya? Belakang. Belakang dihajar gitu ya? Iya, diajar prak gitu. Oke. Udah, tapi dia bawaan STNK-nya memang warna hitam kan? Asli hitam Om. Asli hitam ya? Dari lahir hitam. Dari lahir hitam ya? Oke. Kayak lampu-lampu kayaknya lu pada bening udah banyak diganti ya? Enggak Om, jadi Samping waktu itu ini di salon aja sih pakai odol. Yang ini emang udah ganti. Samping ini ya? Udah ganti. Oke. So far sih masih pada ini ya. Terus boleh dijelasin nggak bro? Kayak peleknya pakai ring berapa, bannya? Oke, jadi velgnya itu ini memakai NK RPF 1 replika tapi ya. Oke. Replika. Dia lebar 7,5, ET 37. Ukuran bannya 195 15. Oke. Terus apalagi yang udah lo ganti bro? Kayak ini sih paling ya kayak kaki ya udah custom ya, jadi kayak kaki? PR kayak. Jadi kan waktu itu standarnya tinggi, ini udah dipendekin. Dulu sempat 2 kali ganti, sebelumnya itu pakai yang 16 NK juga, yang kalau tahu Tarmac. NK Tarmac 16, cuman karena mentok gesrok ya udah turunin 1 senti 1 inci, cuman waktu itu nyari Tarmac lagi karena Tarmacnya nggak ada, ya udah pakai RPF dulu. Karena pengen tahu juga modelnya, ternyata RPF jadi cakep lah. Pakai 15 masuk, cuman untuk masalah ini masih kurang pendek lah. Kurang pendek. Harus pendekin lagi. Iya. Terus kalau kaki-kaki yang lo bilang tadi di permajaan itu diganti pakai apa? Per-nya itu depan gue pakai BMW M46, belakangnya lebih pendek ya? Lebih pendek. Iya, ini kayaknya gue lihat agak pendek nih. Terus? Kalau belakangnya pakai punya Mitsubishi Xpander. Oh. Jadi lebih BMW depan, belakang Xpander. Gimana tuh? Rasanya ya pas sih Om, maksudnya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Ya lumayan lah. Enak ya? Sedang ya? Nah tuh tips tuh teman-teman. Ya nggak, all new, depan pakai BMW, PR-nya, belakang Xpander. Nah kalau misalnya lu ada, ini banyak pecinta otomotif juga nonton nih bro. Jadi kalau misalnya para suhu, om-om semua, kalau misalnya ada masukan, kalau all new gue dipakai ini om lebih oke nih, depannya pakai mobil apa, belakangnya pakai per ini, itu biar lebih enak lagi ya, boleh dong. Kita diskusi otomotif, komen di kolom komentar ya. Jadi kita saling diskusi otomotif. Tuh. Atau para pedagang, misalnya ada yang nonton video gue di showroom gitu kan, penjual mobil, silakan juga komen, om gue punya barang all new nih tahun sekian, silakan hubungi gue, silakan komen, jadi biasa berfaedah untuk banyak orang nih bro. Betul. Oke,
Jadi tadi lu udah coba jelasin selama pakai all new udah kurang lebih setahunan, sempat overhaul, terus kena delco-nya juga sempat ganti ya. Terus mobil ini secara eksterior tadi udah ada beberapa diganti, pelek, terus kaki-kakinya dilakukan peremajaan supaya lebih oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, bro? Sharing buat teman-teman biar ngeyakinin nih. Mungkin dari secara mengambil keputusan. Aduh, misalnya ada anak muda juga nih, anak kuliahan. Gue pengen beli mobil apaan ya, budgetnya 90 juta, cepet. Nah, boleh. Jadi, ada yang mau lu sampein nggak? Jadi kalau mau anak muda ya 90 sampai 100 ya, tergantung aliran lu ya sebenarnya. Kalau alirannya JDM itu balik lagi. Kalau 90 sampai 100 ya, kalau misalnya mau buat kenyamanan, misal dari gue ya. Kalau mau buat kenyamanan, buat harian, daily, ya Corolla lah bisa dipilih. Cuman kalau misalnya merek lain sih kayak rivalnya itu banyak ya, kayak Lancer, Civic. Cuman kalau mereka itu kan lebih ke mesin, biasanya main mesin kan. Kalau misalnya mau lebih ke penampilan, ya mesin ya nggak begitu ini ya. Penampilan, kenyamanan, handling ya Corolla lah. Kalau gua ya, karena juga Corolla itu kan partnya juga alirannya banyak kan, ada yang JDM, AUDM, USDM, jadi tergantung dari dunia sih mau modif gimana. Oke. Kebetulan mobil gua ini alirannya Mitilook, jadi dia Mitilook. Oke. Mitilook. Gimana jadi, tuh, bisa jelasin nggak, bro? Kalau Mitilook itu ya dia cuma ya velg terus pendekin dikit, dipendekin gitu. Nanti velg pendekin, chamber lah gini gitu. Itu sih paling. Kalau Mitilook rekomendasi velgnya pakai apa? Bebas. Velg biasanya bebas sih, tergantung. Cuman kalau dari anak-anak mobil, anak-anak Corolla tuh biasanya pakai velg Wet Sport NK gitu, udah velg favorit. Wet Sport NK. Bahannya itu biasanya pakai Campero XX2 GT radial. Oke. Oh itu ya. Jadi Betul. kalau buat anak-anak muda khususnya, saran dari lo pertama, lo seleranya apa dulu nih? Alirannya ya. Alirannya. Terus secara dari lo, kalau lo lebih memilih mendingan Corolla gitu ya. Corolla. Tadi lo sempat bilang untuk apa? Untuk mesin. Bermanuver. Buat Kayaknya handling. lo sering kebut-kebutan nih kayaknya. Iya nggak? Kayak gaspol mulu deh di jalanan. Boleh cerita nggak, bro? Sharing aja. Kalau lo gimana dalam berkendara? Lo kayaknya ya mungkin lo ketika mau dari satu tempat ke tempat lain, kan mungkin ada orang yang sukanya nyantai. Kalau gue jujur juga nggak suka tuh terlalu nyantai gitu kan. Gue bawaannya pengen sat-sat mulu. Nah, mungkin ini salah satu mobil yang direkomendasikan ya ketika lo yang untuk bermanuver tuh sangat support lah ibaratnya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ini, gue biasanya kalau gue sendiri ya, kalau gue nyetir itu gue biasanya nggak terlalu santai sih. Kadang ya kalau kata anak-anak 200 lah ya. Ugal misalnya 180, 160 itu masih nggak kerasa itu. Oke. 160 biasanya. Tapi kalau ini di aja 160 aman ya, bro? aman om. Serius? Ini kan lu dulu pendekin. Masih oke? Masih oke. Cuman ya tergantung kondisi jalan om. Kalau kondisi jalan yang lubang-lubang biasanya gue lebih turunin lah dikit lah ya. gitu ya. Gua biasanya, tapi kalau yang mulus, wih mantap ya. Mantap itu. Gue biasanya gue lari 160, 180 nggak kerasa om. Daripada mobil-mobil yang mohon maaf ya. Iya. Kayak LCGC. Iya. Ini Wah, masih itu nyaman om. Ngeri sih. Masih nyaman ini, masih top dah pokoknya. Jauh ya. Jauh. Ini kalau misalnya 160-an, dia berisik nggak, Bu? Enggak berisik, cuman ya suara mesin emang masuk. Suara mesin emang masuk. Kalau kaki emang nggak berisik. Gitu ya. Betul. Oke. Wah, asik juga ya. Nah, terus kalau konsumsi bahan bakar gimana? Bensin selama gue pakai ya tergantung kaki sih om. Cuman ya rata-rata gitu sih. Gue pakai kaki lu disekolahin nggak? Ya kan? Kaki. Kalau misalnya gue sendiri, kalau lagi irit-iritan ya, lagi irit-iritan itu bisa 1.13,5. Buset, 1.13. Irit lah. Lumayan 1.13. Kalau lagi boros-borosnya itu bisa paling boros 1.8, 1.9. Wah, itu dibejok banget kali ya. Dibejok banget ya. Kalau macam-macetan biasa 110 mungkin. 110. Nah. Karena ini cc-nya lumayan besar nih, 1800 kan? 1800 dengan bodi yang saya enteng ini lah. Gitu ya? Jatuhnya enteng kalian ya? Enteng.
Oke, wih, buat narik emang asik banget tuh. Asik banget Om. Jadi cc-nya 1800, konsumsinya tadi Om Reza udah sampaikan teman-teman, kurang lebih konsumsi di 1:13,5 lah ya. 113. Kurang lebih kayak gitu ya. Tergantung kaki lu di sekolahin apa enggak. Bener. Kalau lu bawaannya nggak sabaran pengen bejak aja ya mungkin dia 18, 19 ya. Oke, iya. Terus pajak setahunnya berapa sih nih bro di mobil? Pajaknya itu gue lihat udah murah sih Om. Berapa sih? Cenggo 1,5. Wih, 1,5 ya? Iya. Murah banget ya? Ya, lumayan. Ini atas nama lu sendiri? Enggak? Ini udah Masih tangan orang kedua lain? sih Om. Cuman tangan Belum balik keduanya ini udah sempat balik nama. Cuman balik nama ke saudara Om, ke Bude. Bude Oke. saya. Ini B kan bro? B. Jakarta ya. 1,5 teman-teman pajaknya. Kalau misalnya kondisi ini sih gue lihat sih kece lah, ini jatuhnya nih tinggi nih ya harganya ya. Tapi kalau misalnya kondisinya apa adanya, itu berapaan sih? Gue nggak tahu. Apa adanya tergantung variatif Om. Tapi kalau rata-rata kalau gue cek di Facebook atau LX, jatuhnya yang murah deh. Paling murah itu ada yang 35, 40. All new. Iya, seriusan. 35, 40. Tapi kayaknya itu kondisinya bener-bener apa adanya kali ya. Biasanya kalau 35, 40. AC nggak dingin, ya nggak sih? AC nggak dingin, pajak mati. Biasanya pajaknya mati. Oh, pajaknya mati. Pajak Iya mati biasanya. Mati bisa 3-4 kali tuh, iya nggak sih? Mungkin lebih kali. Tapi kalau misalnya pajak hidup, jatuhnya ya oke lah. Kalau Gocap kali ya, dapat ya? pajak hidup tapi kondisinya padanya ya 50, 55. Iya, kita perlu keluarin budget lagi buat berapi, buat acap lah ya. Oke. Tapi kalau yang sedang bro, kalau yang sedang itu sedang lah kondisinya, nggak yang perlu harus ngecat lagi, tapi yang boleh lah. Ya kayak 70-an kali ya? 70, 60? Itu tergantung, biasanya 70 sampai 90-an lah. Iya, tergantung kondisi sebenarnya. Tergantung kondisi sih. Kayak gitu memang nggak bisa diinin sih. Nggak bisa Lo diukur. lebih pastinya lo searching aja di OLX atau di tempat online lain atau marketplace. Tapi kurang lebih di segituan. Gitu betul. Kalau lo punya duit cepet, aman banget sih. Pengen beli mobil ini ya, lo bisa dapetin yang bagus. Bagus Ya, kondisinya. dan tergantung juga bro. Kadang orang ada juga pengen dapatnya yang busuk, karena dia pengen suka untuk buat restorasi gitu. dia suka untuk ngejalani proses ngecatnya, cari pelek lagi. Cari part-partnya Ada juga orang gitu. yang kayak gitu suka kan. Ada juga tipe orang yang pengen langsung jadi ini. Langsung jadi ya, karena pengen siap pakai kan. Siap pakai. Dia nggak mau berurusan sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi tuh, namanya pusing. mobil bekas pasti ada PR, nggak mungkin nggak ada. Pasti sih ya. Seudah cakep-cakepnya pasti ada Pasti sih. ada. Pasti ada, benar. Tapi ya itulah, ketika lo memilih menentukan mobil, lo harus meminimalisir nih. Ketika pasti ada yang dibenerinnya nggak terlalu, ya nggak sih, betul. tipis-tipis deh. Kalau yang kayak memilih mobil yang bener-bener perawatannya ekstra mungkin ya, kayak P-Shoot mungkin ya. Ini gue sorry nih, takutnya ada penonton penggemar P-Shoot tersinggung, mohon maaf ya. Itu contoh aja. Saya nggak ingin manapun, maksudnya ya perbandingan aja gitu. Ya, perbandingan aja itu teman-teman. Jadi teman-teman silakan komen kalau ada pertanyaan, atau lo mau sharing pengalaman lo pakai mobil tua, silakan komen, kita diskusi otomotif. Boleh. Kali ini sangat spesial banget nih. Kenapa? Karena pertama kali di YouTube gua muncul anak muda usia 17 tahun bercerita tentang mobil. Gokil. Bro, karena ini waktunya kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol. Terakhir mungkin closing statement dari lo, ada yang mau disampaikan tentang apapun, intinya tentang mobil. Silakan. Ya intinya kalau nyari mobil 90s itu jangan buru-buru, sabar aja. Terus yang kedua, nyari seminimal mungkin kondisinya. Kondisinya tuh yang lumayan ya, yang bisa dipakai, yang lu nggak perlu dandan lagi, itu saran dari gue gitu. Oke. Nyari pajak, minimal pajak itu surat-surat itu yang nggak bermasalah ya, yang surat-surat itu minimal hidup lah. Itu minimal, itu saran dari gue sih. Oke. Ya. Jadi itu closing statement dari Reza. Terus kita cantumin juga Instagramnya Reza, teman-teman bisa follow Instagramnya Reza, gue cantumin. Kalau misalnya ada lo, nih Reza juga ikutan klub ya bro ya? Ikut Om. Klubnya apa? Kalau gue kebetulan di komunitas itu ikut di Jakarta All New Corolla Senayan. Jakarta All New Corolla, teman-teman, Jakarta All New Corolla tuh ya, beribet tuh. Apa kabar?
Semoga sehat selalu, semoga tetap solid ya. Iya Om. Ya kan Corolla klubnya banyak nih, ya kan? Ada yang all new Corolla Indonesia, all new Corolla chapter mana. Tapi kalau gue sendiri ikutnya yang biasanya disingkat JNC Om. JNC. Iya. Oke. Jakarta all new Corolla. Teman-teman JNC, halo. Bisa di-share video ini ya ke teman-teman pecinta Corolla. Terus saran terakhir bro, mungkin kalau misalnya buat pemilik mobil tua, kayaknya better lu gabung sama ini ya, sama para pecinta ya. Dalam hal ini klub mobilnya ya, biar mungkin lu bisa saling sharing kali ya di situ ya. Kalau misalnya lu kesulitan masalah part-part atau apa, sehingga lu di situ nanti dapet tuh info-info. Lu kalau cari spare part ini di sini itu lebih murah misalnya. Oh lu kalau nyari kaki-kaki di sini aja di jagonya kayak gitu kan ya kali ya. Oke. Ada lagi bro yang mau disampaikan? Udah sih itu aja tadi. Itu aja ya. Closing statement ya. Oke. Teman-teman thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow nih Instagramnya Reza, dikepoin ya kan. Lu bisa sharing-sharing juga sama Om Reza. Boleh DM juga. Nah, boleh. Corolla boleh DM. Nah, ngobrol-ngobrol Corolla gitu ya. Atau mungkin ada yang tertarik sama mobil lu, mau dijokol nggak nih bro? Kalau digoda nih. Rencananya kalau misalnya harganya Cocok. tinggi, rencana gue lepas. Oh gitu. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang berminat, Minang all new Corolla tahun 2000 ini kece asli sih. Ini nggak ada masalah ya kondisinya ya. Sehat walafiat ya bro. Alhamdulillah sehat. Tuh AC-nya menggigil ya kan. Itu lo bisa langsung hubungi Reza aja ya. Gue cantumin Instagramnya. Lo langsung DM aja Reza. Oke, sekali lagi thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue, follow Instagram gue Denkus Channel, dan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke. Gelap lagi, gokil. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.